Ini dia penyebab PSSI menolak Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer demi memilih Patrick Kluivert. Inilah penyebab PSSI lebih memilih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Haris membocorkan kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia ketimbang dua nama lain. Diketahui Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 3 pelatih yang akhirnya dikerucutkan sebagai calon juru taktik timnas Indonesia menggantikan Sintayong dalam konferensi pers yang diadakan Senin 6 Januari 2025. Erick Thohir mengatakan hanya Patrick Kluivert pelatih yang datang untuk menghadiri sesi interview di Hari Raya Natal pada Rabu 25 Desember 2024. Alhasil Patrick Kluivert lah yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Selain memiliki visi dan misi yang jelas, ia juga merelakan waktu hari besar agamanya bersama keluarga untuk menghadiri sesi Erick Thohir. Namun, Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede tidak percaya. Setelah mencari informasi yang valid, Bung Harpa mendapatkan fakta Patrick Kluivert dipilih karena lebih bisa diajak berkompromi ketimbang dua kandidat lain. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Menurut informasi yang didapat Bung Harpa, asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Alex Parton dan Denny Lanzat dipilih oleh PSSI alias bukan bawaan Patrick Kluivert. Ditakutkan jika Patrick Kluivert membawa gerbong kepelatihannya sendiri dari Belanda, bakal ada konflik layaknya yang terjadi di era Sintayong. Sekedar diketahui, Sintayong membawa seluruh staf kepelatihannya dari Korea Selatan ke timnas Indonesia, mulai dari pelatih kiper, fisik hingga fisioterapis. Akibatnya diduga muncul kubu-kubuan di skuad timnas Indonesia hingga berujung palu pemecatan kepada Sintayong. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI, kata Bung Harpa. Karena dua calon pelatih yang lain, saya curiga itu adalah Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer. Walaupun ini cuma asumsi, tapi keterangan yang saya dapat ini valid. Pelatih pertama tak mau berkompromi karena asisten pelatih hingga pelatih fisiknya maunya dibawa dari Belanda. Yang seperti ini biasanya Giovanni Van Bronckhorst. Lanjut, pria yang juga bekerja sebagai jurnalis ini. Kalau yang satu lagi kemungkinan itu Frank de Boer. Ini pelatih karakternya keras, jadi dia mau ngatur-ngatur lah seperti yang pertama. Frank de Boer juga pernah bekerja bersama Erick Thohir di Inter Milan pada 2016. Jadi tidak deal dan Patrick Kluivert lah yang deal. Jadi kalau ada gimmick-gimmick cuma Patrick Kluivert yang datang pas interview di hari Natal sehingga dia yang dipilih, silahkan simpulkan sendiri, tutup Bung Harpa. Sen Patinama akhirnya memberikan pesan kepelatihan timnas Indonesia. Transisi kepelatihan di timnas Indonesia bisa dibilang berjalan dengan mulus. Pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert menuai pro dan kontra serta dibahas publik secara luas. Kluivert dinilai punya rekam jejak yang tak cukup meyakinkan. Selain itu, dengan 4 laga tersisa di putaran ketiga babak kualifikasi 2026, pergantian ini terjadi pada waktu yang kurang ideal. Namun, PSSI sudah membuat keputusan dan telah memberikan keterangan tentang situasi yang terjadi. Kluivert tetap akan jadi pelatih baru dengan Alex Parton dan Denny Lanzat bertugas sebagai asisten. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mendukung satu sama lain untuk satu impian yang kita miliki, ujar Sen Patinama. Timnas Indonesia sendiri akan memainkan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 nanti. Indonesia akan tandang ke markas Australia
5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno.